Bismillah, saat menjajal Sharp Aquos Sense 9 ini, saya merasakan benar apa yang orang-orang bilang bahwa perusahaan Jepang memang lambat dalam berubah. Lambat ya, jika dibandingkan perusahaan negara tetangga mereka di Asia Timur sana. Namun, ada kalanya tak mengikuti tren justru menjadi pembeda yang nyata. Sudah jarang kan smartphone yang masih mengusung body full metal seperti Sharp Aquos Sense 9 ini. Desain yang sebetulnya pernah hype di tahun 2016 ini ternyata masih bisa nampak elok 9 tahun kemudian. Selidik punya selidik, ternyata HP-HP baru Sharp ini dirancang oleh satu orang yang sama. Namanya Kazushige Miyake, desainer yang karyanya juga banyak dipakai untuk furniture dan household. Anyway, mau tahu nggak apalagi yang jarang di tahun 2025 ini? Jawabannya layar mini di smartphone. Iya, makin ditinggalkan ya, seiring bergesernya selera dan juga kebutuhan pasar, meski peminatnya saya rasa juga tak surut. Dan untuk mid-range plus resmi di Indonesia, kayaknya sih nggak ada lawan ya Sense 9 ini, dia melenggang sendirian. Saingan terberatnya malah Sense 8 yang rilis tahun lalu, dan kini harganya bisa hanya setengah dari Sense 9 ini. Sama-sama kompak, sama-sama punya durabilitas dengan standar militer, dan sama-sama mendukung penggunaan eSIM. Nah, perihal masalah di layar Sense 8, dulu saya tak sempat mengalaminya. Jadi, silakan cari referensi lebih dalam jika ingin meminangnya di tahun 2025 ini. Oh iya, ada beberapa catatan untuk Sharp Aquos Sense 9 yang dibanderol di harga 6 jutaan ini. Yang jelas, saya memberi catatan merah kepada Sharp untuk urusan software update. Iya, coba perhatikan kalimat di web mereka deh. OS version upgrades max 3 times. Secara bahasa, artinya paling banyak akan ada 3 upgrade versi Android. Paling banyak. Jadi, kalaupun hanya 2 kali, 1 kali, atau bahkan tak ada upgrade, mereka tidak menyalahi pernyataan tadi. Sementara brand lain itu menjanjikan jumlah minimal upgrade ya, bukan maksimal. Tapi yang mudah-mudahan jumlah maksimal ini dipenuhi oleh Sharp semua lah ya. Karena Sense 9 ini masih menggunakan security patch bulan Oktober 2024 saat saya menulis naskah ini di pertengahan Februari 2025. Aduh, PR-nya banyak banget itu. Catatan kedua adalah soal proses chargingnya yang saya lihat mengadopsi apa yang Google lakukan di Pixel series. Bisa kebut di awal, namun setelah 80% ke atas berubah sangat lambat. Ini tidak jelek ya, malah sebetulnya dilakukan untuk menjaga umur baterai agar relatif lebih panjang. Jadi si battery cycle count-nya lebih sedikit gitu ya. Namun saya yakin buat mereka yang sudah terbiasa dengan protokol fast charging milik brand Cina akan merasa proses charging hingga penuh itu sangat menjemukan. Nah, yang ketiga dan keempat saya kasih catatan merah untuk user experience di kameranya. Iya, karena berpindah lensa di Aquos Sense 9 ini seringkali bikin kesal. Kadang butuh 2 kali tap, kadang butuh ekstra sabar menunggu pindah lensa wide ke ultra wide. Ataupun sebaliknya ya. Tentunya hal ini tak terjadi saat pindah zoom 1 kali ke 2 kali karena sejatinya pakai lensa yang sama, cuma ditambahin in sensor zoom kalau 2 kali ya. Lalu berfoto dengan mode portrait juga sama butuh kesabaran untuk menunggu proses penyimpanan hasilnya. Seingat saya ini tak terjadi di Aquos R9 dulu, jadi entah itu bug atau mungkin dapur pacu dan tipe storage yang digunakan kurang kencang. Sharp Aquos Sense 9 ini pakai prosesor Qualcomm lagi, kali ini Snapdragon 7S Gen 2. Ini peningkatan sih dibanding Sense 8 yang pakai Snapdragon 6 Gen 1. Cuma sekarang kan Qualcomm sudah rilis generasi ketiga dan mulai yang keempat, jadi rada ketinggalan. Nah, storage-nya 256GB pakai UFS 2.2, lumayan kenceng sih sebetulnya, dengan RAM 8GB yang menggunakan LPDDR4X. Kombinasi dapur pacu yang seharusnya cukup buat berbagai tujuan penggunaan ini nampak kewalahan menghadapi image processing di mode portrait. Meski ternyata buah kesabaran itu manis hasilnya. Anyway, always on display di Aquos Sense 9 ini makin bisa di custom ya penampilannya. Good job buat Sharp yang mengandalkan panel buatan mereka sendiri, di mana nama panelnya adalah Pro Exo OLED, dan jangan risau ya kalau di kamera layar ini sering terlihat flicker. Di mata manusia normal tidak kok. Bahkan layar ini punya blue light reduction agar mata yang melihatnya tak mudah lelah.
Cuma memang vibransi layarnya terlihat berlebihan ya di mata saya. Pengaturan rekomendasi dari Sharp rasanya terlalu dangdut warnanya. Lebih baik pilih setting natural saja buat saya lebih nyaman dilihat. Dan untuk konsumsi multimedia sih aman. Kerapatannya jelas tinggi karena kan layarnya lebih mungil. Plus stereo speakernya juga lantang. Buat main game, suaranya juga kenceng ya. Dan kalau performa ya bisa kenceng juga kalau main PUBG Mobile doang kayak saya. Bisa dapat settingan HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra. Dan main di Smooth Extreme lancar jaya tanpa kendala. Sebagai acuan, skor Antutu benchmarknya 588 ribuan. Jelas kaum menang-mending gak akan puas ya, karena HP 6 jutaan lain sudah pada tembus 1 juta tuh skornya. So, balik lagi HP-nya mau dipakai ngapain? Overall, kalau dipakai untuk komunikasi dan kerja plus bermedsos ria, smartphone ini bisa bertahan lebih dari 24 jam. Screenshot yang saya munculkan mungkin agak aneh. Screen on time-nya kosong. Sepertinya bug yang lagi-lagi jadi PR buat Sharp nih. Ayo dong, software update-nya mana nih? Kemudian total usage juga tidak ada datanya, tapi saya lihat aplikasi Gboard sudah berjalan setidaknya 1 hari plus 19 jam alias 43 jam. Segini sudah awet lah ya buat baterai 5000 mAh. Lalu kameranya sudah dibekali AI meski cita rasanya berbeda dengan kebanyakan smartphone asal Cina yang sekarang menjamur di pasaran Indonesia. Bukan lensa ultrawide-nya terasa lebih lebar dan ternyata sudah autofocus. Plus dibekali sensor 50 megapiksel, rasanya jauh lebih dermawan dibandingkan HP 9 jutaan yang punya kamera ultrawide 8 megapiksel saja, bukan? Hasil foto-fotonya bisa dipertanggungjawabkan untuk harganya. Namun lagi-lagi, UX di aplikasi kamera bawaan ini tidak bisa saya puji. Karena mau ubah resolusi perekaman video saja, terasa sekali ribetnya. Padahal, kedua kamera di belakang ponsel ini sanggup merekam hingga 4K 30 fps. Kestabilan hasilnya pun saya acungi jempol loh. Namun, menu pemilihan resolusi dan frame rate-nya ini lagi-lagi bikin kesal. Nah, untuk kamera depan, selain mentok di Full HD 30 fps, stabilisasi juga saya rasakan kurang karena saat digunakan sambil berjalan, hasilnya masih terasa kasar ya patahannya. Plus HDR kurang mampu mengangkat detail wajah saat menghadap backlight. Untungnya hasil fotonya sih masih lumayan, walau jelas tidak sekinclong selfie-selfie dari HP Tiongkok. Teman-teman dipersilakan menilai langsung sampel hasil kameranya setelah saya sampaikan kesimpulan ya. Bagi saya, Sharp Aqua Sense 9 ini tetap harus diapresiasi sebagai bentuk eksistensi dan juga keseriusan Sharp yang sebetulnya bisa saja adem ayem jualan TV, AC, dan juga perangkat elektronik untuk rumah tangga saja. Tapi mereka mau ngurus buat izin smartphone-nya dan keunikan produk mereka seakan jadi pelepas dahaga dan pengobat kejenuhan para penikmat gadget dari makin monotonnya produk smartphone belakangan ini. Masukan untuk perbaikan sudah saya berikan juga ya di video ini. Mudah-mudahan diterima dengan baik oleh pihak brand. Masalah harga, saya pikir biarlah Sharp berjualan dengan sehat, di mana jualan tentu harus ada cuan. Karena yang bakar-bakar duit, banyak yang sudah berguguran atau juga ganti strategi. Konsumen bisa pilih 2 cara ya jika ingin beli lebih murah. Pertama, ikut pre-order agar dapat cashback plus langganan streaming setahun. Dan kedua, tunggu harganya turun beberapa bulan kemudian, tapi harus ekstra sabar. Yang pasti, gunakan promo-promo dari marketplace semisal tanggal kembar atau payday, agar harganya masih bisa ditekan lagi. Saya bantu carikan link penjualan yang termurah dan terpercaya deh. Buat kamu-kamu yang serius ingin menjajal HP Jepang yang satu ini. Karena kalau belum coba sendiri, memang sulit merasakan perbedaannya ya. Terutama buat mereka yang terpaku pada harga versus prosesor saja nih. Oke, bahasannya sampai di sini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps, lensa utama, langitnya jelang mendung, panning, ambil jalan, dipegang dua tangan. Ultra wide, masih di 4K 30 fps. Kamera depan Full HD 30 fps, agak kurang terang ya kalau menghadap backlight, dan sempit banget angle-nya, kurang wide. Ini saya udah panjangin tangan saya sampai mentok, ambil jalan. Kayaknya cukupan aja. Akan disimak audionya. Hujan. Ayo kita lari. Gimana? Stabil nggak?